Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Sehat selalu buat kita semua. Sebelumnya terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya sebentar. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penyuluhan sedikit mengenai kaitan antara vaksin dan kasus pandemi COVID-19. Ini merupakan pokok bahasan yang akan saya bahas nanti. Yang pertama adalah latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, kita mulai ke pokok bahasan yang pertama. Ada latar belakang. Ini merupakan poin-poin penting yang terdapat di latar belakang. Yang pertama ada keberhasilan suatu negara dalam mengatasi pandemi dapat dilihat dari perbandingan jumlah kasus positif dengan jumlah tes positivity rate dan angka kematian. Yang mana jika keduanya tinggi artinya pandemi tidak terkendali. Saat ini Indonesia sedang mengalami situasi yang sangat genting. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dalam pandemi seperti tingginya jumlah kasus harian, kasus aktif, serta kematian angka COVID-19. Poin kedua itu berbagai kebijakan sudah dilakukan untuk menekan laju transmisi seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali. Akan tetapi PPKM ini dinilai kurang efektif dalam menekan laju penularan COVID-19. Bahkan lonjakan kasus harian sempat mencapai rekor 14.518 kasus pada tanggal 30 Januari 2021. Walaupun sudah diterapkan kebijakan PPKM, namun mobilitas dan aktivitas masyarakat masih cukup tinggi. Pengurangan mobilitas dan aktivitas masyarakat merupakan salah satu kunci untuk memutus mata rantai penularan penyakit sehingga jumlah kasus dapat ditekan. Poin ketiga itu dalam rangka memutus penularan COVID-19, pemerintah Indonesia juga akan melakukan vaksinasi kepada penduduk Indonesia. Kenapa begitu? Pemerintah Indonesia sudah disebut telah membuat peta jalan untuk vaksinasi COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa rencana vaksinasi di Indonesia akan dilakukan dalam 2 periode. Periode pertama target yang mencapai vaksinasi adalah tenaga kesehatan dengan jumlah 1,3 juta orang, petugas publik 17,4 juta, yaitu petugas yang sulit menjaga jarak secara efektif dan penduduk lanjut usia di atas usia 60 tahun. Pada periode kedua adalah periode April 2021, Maret 2022 dengan penerima vaksin adalah 63-90 juta masyarakat. Dengan risiko penularan tinggi yang dikategorikan menurut kategori tempat tinggal atau kelas ekonomi dan sosial. Selanjutnya poin keempat, mengapa kita harus melakukan vaksinasi dan jenis-jenis vaksin yang siap diedarkan. Ya memang ini menjadi banyak pertanyaan semua orang. Vaksin sendiri berasal dari bagian bakteri atau virus yang menyerang manusia, yang mana bagian tersebut dilemahkan dan disuntikan ke dalam tubuh dengan harapan tubuh akan membentuk antibodi terhadap bentuk bakteri atau virus serupa, kemudian mampu menciptakan imunitas terhadap paparan bakteri atau virus yang asli. Oleh karena itu, vaksin merupakan bagian penting dalam peradaban manusia menghadapi penyakit yang mematikan dan menghadapi penyebaran wabah penyakit yang mematikan. Dan selanjutnya vaksin yang siap diedarkan, contohnya itu ada PT Bio Farma Persero, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna, dan Pfizer-BioNTech. Mengalami kenaikan 49% kasus dalam 10 hari pertama, tercatat sebanyak 892 kasus. Sedangkan pada tanggal 10 Juni tercatat menjadi 1.334 kasus. Selanjutnya itu Jawa Timur mengalami kenaikan 89% kasus dalam 10 hari pertama bulan Juni sebanyak 225 kasus, sedangkan tanggal 10 Juni mencapai 425 kasus. Oke, selanjutnya
Poin kedua itu ada dampak yang ditimbulkan. Tingginya kasus aktif beberapa pekan terakhir menyebabkan rumah sakit rujukan COVID-19 di sejumlah daerah mulai kolaps karena keterbatasan sarana dan prasarana. Kenapa begitu? Rata-rata satu perawat saja menangani 7 pasien COVID-19. Berdasarkan data pada tanggal 2 Februari 2021, tercatat 712 tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19. Kondisi tersebut menyebabkan pasien yang berpeluang sembuh tidak mendapatkan perawatan yang sesuai standar COVID-19 sehingga mengalami keterlambatan penanganan yang dapat memperburuk kondisi dan menyebabkan kematian. Selanjutnya, tenaga kesehatan menjadi kewalahan menghadapi lonjakan kasus sehingga berdampak pada kelelahan yang menyebabkan imunitas menurun dan meningkatkan risiko penularan. Karena keterbatasan sarana dan prasarana itu, DKI Jakarta ruang ICU tersisa sebanyak 20%. Sedangkan tempat tidur saja tersisa 21%. Pasien melonjak naik sampai 80%. Dan jumlah ventilator yang ada di rumah sakit rata-rata masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pasien apabila terjadi lonjakan kasus, terutama yang bergejala berat. Rata-rata rumah sakit hanya memiliki 3-4 unit ventilator. Selanjutnya, 3 vaksin. Yang pertama itu terdapat vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi Anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Kamu perlu tahu bahwa setiap jenis vaksin itu bekerja dengan cara yang berbeda. Setelah mendapatkan vaksin, tubuh membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memproduksi limfosit T dan limfosit B. Oleh karena itu, selama waktu ini, seseorang tetap memiliki peluang untuk tertular virus penyebab COVID-19. Karena vaksin tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan perlindungan, terkadang proses pembentukan kekebalan tubuh vaksinasi dapat menimbulkan gejala seperti demam, detak. Namun gejala ini normal, karena ini merupakan tanda bahwa tubuh kita sedang membangun kekebalan. Selanjutnya itu, meski begitu, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak terdapat kelompok yang juga menolak dengan adanya vaksinasi terhadap semua lapisan kelompok masyarakat. Kelompok yang menolak akan adanya program vaksinasi memiliki berbagai latar belakang alasan, seperti mulai dari alasan kekhawatiran kesehatan hingga alasan agama. Dimulai dari alasan kekhawatiran kesehatan, yang mana terdapat beberapa kelompok memiliki latar belakang berbeda. Yang pertama adalah dikarenakan adanya kekhawatiran dengan jumlah kematian atau korban vaksin. Hal ini dikarenakan adanya menghadapi vaksin yang justru akan menyerang balik orang disuntikan vaksin sehingga menimbulkan penyakit hingga kematian. Yang kedua itu adanya alasan bahwa penyakit yang ingin dicegah sebenarnya sudah tidak lagi ada di kelompok masyarakat, yang mana dibutuhkan dengan tidak adanya lagi kasus dari penyakit tersebut di tengah masyarakat. Ada pula yang mengkhawatirkan akan overload pada sistem imunitas tubuh dikarenakan beragamnya vaksin yang diberikan pada tubuh. Selanjutnya itu, solusi vaksinasi ini tentu saja kembali menimbulkan polemik bagi sebagian kalangan masyarakat. Pertama, karena adanya keraguan pada pengembangan vaksin yang dilakukan oleh periode waktu yang cukup cepat, yaitu sekitar 1 tahun saja. Hal ini berbanding terbalik dengan vaksin yang lain yang mana pengembangannya memakan waktu bertahun-tahun. Ini kemudian menimbulkan kekhawatiran dan sebagian masyarakat terhadap efek samping atau dampak dari efek tersebut yang menerimanya. Selain itu, ada pula yang meragukan sifat kehalalan dari vaksin yang dikembangkan dan diproduksi, serupa dengan vaksin-vaksin sebelumnya. Selanjutnya itu yang terakhir, penjelasan dari jenis-jenis vaksin COVID-19 yang siap diedarkan, yaitu vaksin Sinovac. Yang pertama itu
Vaksin Sinovac disebutkan salah satu keunggulannya adalah dapat disimpan di lemari es standar dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Hal ini tentu lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang karena dapat menyimpan jumlah yang besar pada suhu tersebut. Bagi Indonesia sendiri, hal ini juga memudahkan mengingat kondisi infrastruktur tiap-tiap provinsi tidak sama. Vaksin Sinovac telah menjalani uji coba fase 3 di berbagai 3 negara. Data sementara dari uji coba tahap terakhir di Turki dan Indonesia menunjukkan bahwa vaksin tersebut efektif masing-masing sebesar 91,25%. Selanjutnya, vaksin Moderna. Vaksin Moderna itu merupakan vaksin yang memiliki nama dagang adalah mRNA 1273. Vaksin Moderna atau Food Drug and Administration FDA telah mengizinkan penggunaan darurat vaksin COVID-19 ini untuk mencegah COVID-19 pada individu berusia 18 tahun ke atas di bawah otorasi penggunaan darurat atau emergency use authorization. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari vaksin Moderna itu seperti pada suntikan itu berupa rasa nyeri, nyeri tekanan, dan pembengkakan getah bening di lengan yang sama dengan dari suntikan. Kemudian secara umum, perasaan kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual, dan menggigil. Selanjutnya itu vaksin Pfizer-BioNTech. Dalam uji coba klinis yang melibatkan sekitar 20.000 relawan berusia 16 tahun ke atas, setidaknya telah menerima 1 dosis vaksin Pfizer-BioNTech. Di dalam uji coba klinis yang sedang berlangsung, vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 telah terbukti mampu mencegah COVID-19 dan diberikan 2 dosis dengan jarak pemberian antara dosis pertama dan kedua adalah 3 minggu. Dan yang terakhir itu AstraZeneca. AstraZeneca merupakan perusahaan farmasi dari Inggris yang telah melakukan pengembangan vaksin COVID-19 bersama Oxford University. Vaksin AstraZeneca dibuat dari berbagai versi lemah virus flu biasa yang berasal dari simpanse yang dimodifikasi supaya tidak tumbuh pada manusia. Hingga saat ini, uji coba masih terus berlangsung dengan melibatkan sebanyak sekitar 20.000 sukarelawan. Disebutkan bahwa vaksin AstraZeneca memiliki keefektifan secara rata-rata adalah 70%. Keunggulan lain dari vaksin tersebut adalah mudah didistribusikan dikarenakan tidak memerlukan penyimpanan dan temperatur ruang yang sangat dingin. Selanjutnya itu poin keempat, solusi terbaiknya yang harus dilakukan adalah yang pertama itu jika kebijakan PPKM tetap diterapkan, maka pemerintah dapat memperketat pembatasan sosial. Kenapa begitu? Pada prinsip mikro setingkat, RT atau RW melalui konsep posko, selain itu sosialisasi harus digencarkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. PPKM harus berjalan secara efektif apabila implementasi di lapangan dilakukan secara tegas dan konsisten. Solusi selanjutnya itu dengan mempercepat program vaksinasi. Dengan mempercepat program vaksinasi ini, vaksin terbukti dapat membantu resiko tingkat keparahan sehingga kematian angka COVID-19 dapat menurun. Vaksin saja tidak dapat berhasil dalam mengatasi pandemi jika tidak diimbangi dengan faktor-faktor pencegahan lainnya. Efek vaksin baru akan terlihat jika 70% sampai 80% populasi mengikuti program vaksinasi sehingga terbentuk herd immunity. Selanjutnya itu, dan solusi kebijakan ini sudah diterapkan oleh pemerintah, keduanya ini sudah diterapkan di Indonesia. Selanjutnya itu kesimpulannya. Saya ingin memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang saya berikan. Yang pertama itu, kita jangan takut dalam meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia saat ini. Karena selama kita mau menaati dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah,
pasti kita akan terhindar dari masalah ini. Dan di sini juga pemerintah sudah melakukan usahanya dalam mengurangi kasus COVID-19 di Indonesia dengan melakukan vaksinasi nasional. Berbagai jenis vaksin yang siap digunakan dan diedarkan di Indonesia seperti vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan yang terbaru nanti adalah Moderna. Vaksin tersebut pastinya sudah melalui uji klinis yang ketat sebelum diedarkan. Untuk itu kita jangan takut untuk dilakukan vaksinasi, walaupun pasti ada efek samping dari vaksin tersebut, tetapi itu merupakan hal yang wajar. Selanjutnya ini merupakan saran dapat dilakukan dengan penguatan peran puskesmas untuk mengatasi pandemi, karena puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat dasar dan berada paling dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini, puskesmas memiliki peran yang sangat strategis, yaitu mendidik masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan serta memaksimalkan 3T, testing, tracking, treatment, sesuai dengan rekomendasi WHO. Puskesmas dapat digunakan sebagai tempat untuk penanganan awal, seperti penanganan untuk pasien orang tanpa gejala atau OTG, sampai gejala ringan yang membutuhkan perawatan, sehingga mengurangi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, dan rumah sakit tidak penuh. Selain itu, kita juga harus memiliki kesadaran diri dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Karena yang tahu seberapa kuat tubuh kita itu hanya kita sendiri, bukan orang lain. Dengan itu, mari kita sama-sama menyukseskan vaksinasi nasional yang sudah diberlakukan oleh pemerintah agar mempersempit kasus COVID-19 di Indonesia. Dan akhir kata, terima kasih kepada teman-teman yang hadir di Zoom ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya sebentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Ya, dan pembahasan yang saya berikan, semoga penyuluhan kali ini dapat sedikit bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua yang hadir. Dan informasi yang saya berikan dapat berguna di kehidupan di masa pandemi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini lihat